Oke guys, saya kan punya 3 buah power 4 channel ya. Dan 3 buah power ini biasanya saya gunakan untuk ngedrive line array dan juga speaker full range yang saya punya gitu ya. Kadang yang SL15 ataupun yang asli yang 3-way. Dan juga sesekali saya pakai untuk ngedrive speaker subwoofer yang ada di panggung. Yang saya rasakan untuk 3 buah power ini settingannya agak beda gitu ya. Walaupun speknya agak-agak mirip di sekitaran 1500 wattan di 8 ohm, 4 ohmnya 2000 wattan gitu ya. Nah, pada video kali ini saya mau tahu seberapa jauh perbedaannya. Jadi ini adalah salah satu pertanyaan yang akan kita jawab pada video kali ini, yaitu apakah ada perbedaan level suara yang dikeluarkan untuk arah knob yang sama pada power dengan merek yang berbeda, dengan catatan speknya mirip-mirip aja. Ini akan kita jawab pada video ini. Kemudian saya juga punya pertanyaan yang kedua, yaitu berkaitan dengan karakter suaranya. Ada yang bilang bahwa power itu enaknya dimentokin biar karakternya keluar gitu ya. Ada yang bilang nggak apa-apa, arah jam 12 pun nggak apa-apa, arah jam 3 pun nggak apa-apa selama dia sudah imbang antara speakernya dan powernya, seperti itu. Jadi saya juga mau lihat yang menjadi pertanyaan kedua kali ini, yaitu adalah apakah ada perbedaan karakter suara yang dikeluarkan untuk arah knob yang berbeda dengan power yang sama. Jadi misalnya untuk ND15 Pro, pada saat knobnya potensio kita fullin, kemudian kita kurangin ke 3/4, 1/2, ataupun 1/4, itu ada perbedaan nggak untuk respon frekuensinya. Kita akan ukur pakai Smart Live. Oke, langsung aja kita bahas. Tapi sebelum itu kita ada batasan dulu ya sedikit, yaitu pertama kita menggunakan speakernya sama semua untuk power yang akan kita ukur kali ini, yaitu saya menggunakan line array dari X9 tipenya Malioboro MK3 ataupun sering dikenal juga dengan LA1231. Dia speknya 12 in single plus tweeter 3 in single juga per box. Saya pakai 2 box di video pengukuran ini. Kemudian kabelnya sama semua, dari mixer, DLMS ke power saya pakai Tasker 1026, kemudian power ke speaker saya pakai SPL Audio yang 2,5 mili. Kemudian arah knobnya yang akan kita ukur cuma 4 aja ya, nggak semua arah, cuma 4 aja, yaitu full. 3/4 ini arah jam 3, 1/2 itu arah jam 12, kemudian 1/4 itu arah jam 9, seperti itu ya. Kemudian untuk angka SPL yang akan saya tampilkan itu tidak berdasarkan SPL yang terkalibrasi ya. Jadi kalau misalnya di Smart Live itu tidak nilai SPL yang di pojok kanan atas, enggak, itu nilai SPL yang kita pakai adalah salah satu titik frekuensi di hasil pengukuran magnetodanya di Smart Live, seperti itu. Dan yang akan kita nilai, pertama SPL secara keseluruhan, kemudian variasi respon frekuensinya berdasarkan arah bukaan knob tadi. Oke, nah ini adalah power yang saya uji pada video kali ini. Ada ND15 Pro dari RDW, kemudian ada Pacelab HD 4.14, kemudian ada Asley DX415. Kalau teman-teman lihat dari spek yang ada di sini, ini semuanya relatif mirip ya, walaupun ada selisih di atas kertas. Jadi untuk 8 ohmnya di 1500-an, 1400, 1500 ada selisih 100 watt. Sedangkan untuk di 4 ohmnya dari 2250, 2100, 2500. Jadi selisihnya sekitar ada sampai 400 watt lah yang cukup besar. Tapi nanti kita lihat suaranya kencang yang mana. Dan ini adalah pengukuran yang telah saya lakukan. Saya udah ukur, saya udah capture. Datanya bisa dilihat secara sekilas di sini. Dari respon frekuensi sekilas sih kita emang nggak bisa baca secara jelas ya, ada beda apa enggak. Tapi kalau misalnya kita mau detail, kita mau ukur sampai 0 komanya, ini akan ketemu selisihnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi untuk pengukuran ini saya mau ambil salah satu titiknya di 200 Hz-nya. Kenapa saya ambil ini? Karena ini adalah salah satu puncak yang diproduksi oleh speaker ini ya, di 200 Hz. Jadi setelah saya ukur, yang paling atas ini pada saat knobnya dibuka full, yang 2 dari atas ini pada saat knobnya arah jam 3 atau 3/4, ini pada saat arahnya itu 1/2 atau jam 12, yang terakhir pada saat arahnya jam 9 atau kita anggap 1/4 gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti ini kita agak tidak bisa membaca, makanya akan kita sederhanakan seperti ini. Nah, ini baru agak kelihatan sederhana datanya. Pada saat full,
mereka posisinya jadi kurang lebih ya levelnya. Kesimpulannya relatif mirip, tapi masih bisa kita baca yang paling kencang di sini adalah Aslay. Kemudian di bawahnya itu berkurang sekitar 0,18 dB, ada Pacelab. Paling bawah lagi ada RDW. Selisihnya dikit-dikit aja. Tapi kalau misalnya kita lihat speknya Pacelab yang paling kecil, 4 ohmnya itu ada di 2100 watt, dia masih lebih kencang daripada RDW dengan posisi knobnya full. Atau mungkin bisa, kalau nggak kita bilang lebih kencang, mungkin imbang ya, mungkin imbang di sini. Jadi walaupun ada selisih wattnya di situ, dia tetap bisa ngimbangin RDW N15 Pro. Nah selanjutnya, untuk arah posisi knob jam 3 ataupun 3/4, selisihnya mulai kelihatan. Aslay masih paling kencang, dia kayak ngurang dikit aja. Nah, RDW tadi dia menjadi posisi yang kedua di sini urutannya. Dia berkurang hampir 1 dB, 0,95. Kemudian di bawahnya ada Pacelab yang berkurang 1,43 dB daripada Aslay. Jadi mulai ketara di sini. Nah, kemudian pada saat arah jam 12 atau bukaan potensio itu 1/2, ini untuk RDW dia paling kencang di sini. RDW paling kencang. Di bawahnya ada Aslay dan Pacelab yang mungkin relatif mirip lah selisihnya, seperti itu. Jadi Aslay yang tadinya paling kencang di arah knob full dan 3/4, sekarang di posisi kedua saat arah knobnya jam 12. Nah, yang paling saya ingat itu ada di posisi jam 12 ini, karena bagi saya RDW udah cocok di jam 12 levelnya, dan Pacelab itu agak ke arah jam 1 baru ketemu level yang sesuai. Ternyata benar aja. Pada saat arah jam 12, Pacelab itu selisihnya 1,5 dB lebih dibandingkan dengan RDW. Jadi wajar kalau misalnya Pacelab kita arahkan ke arah jam 1 baru levelnya sesuai dengan pada saat kita pakai RDW yang arah jam 12 sudah sesuai. Nah terakhir, pada posisi knobnya bukan 1/4 atau arah jam 9, RDW dan Pacelab kembali levelnya mirip ya. Dia hanya selisih 0,23 dB. RDW lebih kencang dikit daripada Pacelab. Sedangkan Aslay dia saking pelannya nggak kebaca respon frekuensinya. Jadi kalau misalnya mau kita simpulkan sekarang, selain memang spek, ini ada pengaruh jenis potensio yang digunakan. Jadi pembagian value-nya, distribusi value yang digunakan oleh potensio itu tidak rata. Jadi pada saat posisi full tadi mereka relatif mirip. Dan pada posisi 3/4 dan 1/2 mulai ada beda-beda posisinya gitu ya. Ada yang hanya berkurang sedikit, ada yang berkurangnya cukup banyak, ada yang tiba-tiba urutannya berubah seperti itu. Tidak lagi sama pada saat posisi full, 3/4, 1/2 ataupun 1/4 seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kenalan yang dia pakai powernya RDW, settingnya bukanya seperti apa, nggak bisa disamain apabila teman-teman pakai powernya Pacelab seperti itu ya untuk bukaan potensio powernya. Oke, pertanyaan pertama udah terjawab, sekarang kita mulai ke pertanyaan kedua. Apakah ada beda karakter suara saat potensionya dimentokin atau arah-arah yang lain? Dan ternyata ada. Nah, ini teman-teman bisa lihat, paling atas ini ada data pengukurannya. Ya, seperti itu. Nah, di grafik ini saya coba sederhanakan ke 3 titik frekuensi, 200 Hz, 2 kHz, dan 11 kHz. Kenapa saya ambil 3 titik ini? Karena pada posisi full, 3 titik ini relatif levelnya deket ya. Seperti ini. Untuk 200 Hz-nya 0,54, 2 kHz-nya 0,49, 11 kHz-nya 0,59. Jadi pada saat posisi full, dia relatif flat. Kemudian pada posisi 3/4, nah mulai kelihatan ya. Dia cenderung 2 kHz-nya agak berkurang, kemudian 11 kHz-nya naik. Ditambah lagi pada posisi jam 12, dia mid high-nya kayak menipis, low-nya tebal. Jadi power ini kalau mau kejar low-nya yang agak tebal walaupun nggak begitu banyak, kita ambil ke arah jam 12 seperti itu. Perlu diingat bahwa grafik ini mungkin terlihat ekstrim karena skalanya di sini hanya dari plus 0,5 dB ke min 2 dB ya. Jadi tidak bisa dibayangkan sebuah grafik yang benar-benar ekstrim karena selisihnya yang nggak begitu banyak.
Kecuali pada posisi seperempat ini, nah ini baru 2 kHz-nya berkurang sekitar 1,73 dB dari pola pada saat dia full, seperti itu. Mulai berubahnya cukup jauh. Karena ini kan kita biasanya nge-EQ kan 1 dB, 1,5 dB kan sudah kerasa ya, jadi 1,73 pasti ada rasanya gitu. Oke, ini untuk RDW ND15 Pro. Selanjutnya, nah ini adalah untuk Pacelab HD 4.14. Polanya berbeda dengan Pacelab tadi. Untuk pada posisi full emang agak sedikit mirip, namun pada posisi 3/4 dia di sini yang titik yang low-nya tebal. Kalau RDW tadi kan ND15 Pro dia low-nya tebal itu pada saat potensio arah jam 12, tapi untuk Pacelab ini low-nya tebal itu pada posisi potensio 3/4 atau arah jam 3. Seperti itu. Sekali lagi ini skalanya kecil aja ya. Tapi menurut saya juga cukup kerasa karena pada posisi ini 11 kHz-nya selisihnya sekitaran 1 dB dibandingkan pada posisi flat-nya kalau perhitungannya kita samakan. Kemudian pada posisi 1/2 dia kembali lagi mid high-nya yang bertambah. Sedangkan di sini low-nya agak sedikit lebih tipis dibandingkan pada posisi full, apalagi pada posisi 3/4. Ini adalah posisi low-nya paling tipis, yaitu pada arah jam 12. Nah, sedangkan pada posisi arah jam 9 atau bukaan 1/4 potensionya, polanya mirip banget dengan yang di RDW. Ya, jadi 2 kHz-nya turun banget banyak, 11 kHz-nya masih agak naik, seperti itu. Oke, yang terakhir ada dari Asley DX415. Di sini hanya ada 3 hasil pengukuran karena sekali lagi pada posisi arah jam 9 dia pelan banget sampai nggak kebaca respon frekuensinya. Jadi pada posisi full dia low-nya paling tebal di sini, ya. Jadi dia mid high-nya dibandingkan ini dia paling menonjol pada posisi 200 Hz-nya. Seperti itu dibandingkan 2 kHz dan 11 kHz. Kalau RDW dan Pacelab dia kan relatif flat ya. Ini kelihatan yang warna biru. Dia bisa dibilang low-nya paling tebal atau enggak bisa diartikan bahwa mid high-nya agak tipis dibandingkan Pacelab pada posisi potensio full. Pada posisi potensio 3/4, nah langsung dia high frekuensinya 11 kHz-nya mulai naik. Selisihnya kalau dari sini mungkin ada sekitar 1 dB dibandingkan pada posisi potensio full. Kalau misalnya saya bisa ambil informasi pengukuran pada posisi full dan 3/4, pada titik 200 Hz dia hanya berkurang sedikit ya, nggak sampai 1 dB, paling berkurangnya 0,5 dB. Tapi menariknya pada posisi 11 kHz-nya malah bertambah. Nah, di sini bisa kita lihat 11 kHz-nya dia minus 0,05, tapi pada saat potensionya ada di titik 3/4 malah nambah jadi 0,53. Jadi ada selisih setengah dB. Malah high-nya nambah. Low di area 200 Hz dan 2 kHz-nya mungkin berkurang, tapi di area 11 kHz-nya malah nambah dia. Jadi kalau misalnya mau keluar mid high-nya di power ini jangan di fullin. Paling mau ya arah jam 3 dibukaan 3/4, tapi ya levelnya masih kurang lebih dengan pada posisi full. Hanya kayak karakternya aja yang berubah. Levelnya masih ya kurang lebih seperti itu. Terus pada posisi arah jam 12 dia polanya mirip-mirip dengan pada saat full, tapi low-nya lebih tipis di sini. Juga bisa kita artikan bahwa area mid dan area high-nya mulai naik dibandingkan pada posisi full. Oke, seperti itu ya. Nah, kita akan lihat lagi perbandingan knob full pada 3 power tadi. Kalau posisinya full, ND15 Pro dan HD 4.14 ini mirip-mirip suaranya ya. Mirip-mirip, cenderung flat, sedangkan DX415 dari Asley low-nya tebal. Atau bisa dibilang mid high-nya lebih tipis dibandingkan ND15 Pro dan HD 4.14. Kemudian pada posisi knob 3/4, ND15 Pro malah sama dengan DX415 dari Asley. Sedangkan untuk HD 4.15 bisa kita bilang high-nya lebih tipis atau low-nya lebih tebal dibandingkan ND15 Pro dan DX415. Jadi ada karakternya di sini ya, benar, ada karakternya. Pada saat posisi knob arah jam 12 mulai beda-beda. Nggak ada yang sama.
Jadi karakternya beda-beda. Dengan HD 4.14 dia paling menonjol mid height-nya di posisi ini. Seperti itu. Sedangkan untuk RDW dia low-nya paling tebal di sini. Kalau Ashley dia low-nya masih tebal tapi nggak setebal waktu potensionya full. Dia agak mau ngejar flat sih di arah jam 12. Sedangkan pada arah posisi jam 9 data dari Ashley dari 415 nggak kebaca karena pelan banget. Sedangkan untuk karakter dari ND15 Pro dan HD 4.14 ya, salah ketik di sini, itu relatif sama ya, seperti itu. Baik, selanjutnya akan kita coba baca karakternya di sini, kita simpulkan. Untuk ND15 Pro pada saat full dia SPL-nya sama dengan facelift dengan Ashley, jadi nggak begitu jauh bedanya. Dengan frekuensi cenderung flat dia sama dengan facelift ya. Kemudian pada posisi knobnya dia 3/4, dia 200 Hz-nya menurun sekitar 1,29 dB daripada saat full. Dengan posisinya dia terkencang kedua. Jadi SPL-nya dia lebih kencang dari facelift namun masih di bawah Ashley dengan frekuensi mid cenderung menipis di area sini ya. Kemudian pada posisi knob arah jam 12 dia berkurang lagi sekitaran min 5,58 dibandingkan posisi full. Dia paling kencang di arah jam 12 dibandingkan dua power tadi. Dan juga frekuensi high-nya di sini cukup tipis ataupun bisa kita bilang low-nya tebal di arah jam 12 di sini. Kemudian arah potensionya 1/4 atau arah jam 9 dia berkurang min 15,26 dB dari posisi full. Dengan SPL-nya kurang lebih dengan facelift dan frekuensi mid-nya menipis cukup signifikan di sini ya. Kemudian untuk facelift pada saat posisi full sekali lagi SPL-nya sama antara RDW, facelift dan Ashley kurang lebih dengan frekuensinya cenderung flat sama kayak RDW. Dan pada posisi bukaan 3/4 dia paling pelan dibandingkan yang lain. SPL dia jauh banget berkurang dibandingkan RDW dan Ashley. Dengan frekuensi high cenderung menipis cukup signifikan. Jadi bisa kita bilang di sini posisi low-nya yang tebalnya. Seperti itu. Kemudian pada posisi bukaan arah jam 12, SPL-nya juga jauh berkurang dari RDW, tapi dia agak sama dengan Ashley, mirip-mirip dengan Ashley levelnya. Frekuensi low-nya cenderung menipis di sini. Jadi dia di sini yang dominan adalah area 2 kHz dan 11 kHz-nya seperti itu. Sedangkan 200 Hz-nya agak rendah dibandingkan pada posisi full, apalagi pada posisi bukan 3/4. Jadi karakternya agak berubah jauh di sini. Kemudian pada posisi bukaan knobnya itu ada di arah jam 9 atau 1/4. SPL sama dengan RDW, kemudian frekuensi mid-nya menipis cukup signifikan, sama ya kayak facelift, kayak RDW. Nah, pada saat posisi full untuk Ashley ini, SPL-nya sama dengan RDW dan facelift, tapi frekuensi high-nya lebih tipis. Anggaplah low-nya lebih tebal di sini. Kalau ngejar yang icis-icis, mungkin yang suaranya lebih bright, cocok menggunakan facelift ataupun RDW tadi. Tapi kalau ngejar low yang agak tebal, ini tebal low-nya. Kemudian pada posisi potensio 3/4, nah ini yang menarik lagi. Ini posisinya 200 Hz ya, min 0,54 dB. Tapi SPL-nya berkurang sedikit sekali dibandingkan posisi full, malah area high-nya nambah. Jadi area sub dan mid-nya aja yang agak berkurang dikit aja. Jadi kayak EQ aja yang main gitu ya. Kemudian pada posisi arah jam 12, SPL-nya dia lebih kencang dari facelift tapi tetap di bawah RDW. Dengan low cenderung menipis dibandingkan posisi full-nya. Oke, jadi itu kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pertama, level tiap merek dan tipe power berbeda meskipun arah knobnya sama, kecuali pada titik-titik tertentu seperti full. Pada potensial full dia kurang lebih, tapi setelah kita kurangin ke arah 3/4, 1/2, ataupun 1/4 itu mulai kelihatan variasinya, terutama 3/4 dan 1/2 ya, arah jam 3 dan arah jam 12 itu kelihatan banget variasinya. Kemudian juga keseimbangan frekuensi itu berubah saat arah knobnya dirubah gitu ya. Jadi mungkin ada benarnya juga orang yang bilang mending powernya full untuk dapatin karakternya. Tapi kalau misalnya kita bisa toleransi perubahan karakternya arah jam 12 pun enak aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak
power yang mana tadi dia kan lebih tebal di arah jam 3 low-nya. Kalau mau ngejar low-nya yang tebal ada tadi power apa itu dia lebih tebal di arah jam 12. Jadi setiap power memang harus kita lihat lagi karakternya masing-masing. Ternyata memang ada karakter yang tidak cuma untuk mendorong tenaga ke speaker, merubah apa itu istilah line level jadi speaker level, nggak cuma itu. Ternyata dia juga ada bawa sedikit karakter seperti itu. Oke, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan di video kali ini. Itu adalah jawaban dari 2 pertanyaan tadi. Dan ini mungkin tidak bisa digeneralisir ke semua tipe pacelap ya. Pacelap semua kayak gini, RDW semua kayak gini, kayak nggak bisa. Ini hanya bisa kita sematkan hasilnya ke merek dan tipe yang spesifik tadi. Jangan bilang bahwa ini bisa berlaku untuk semua merek Ashley, enggak. Cuma Ashley DX415 yang saya ukur. Nggak bisa buat Ashley V400, V500 nggak bisa ya. Hanya pada 3 power yang spesifik tadi. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.